Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Para mustami'in sekalian, rahimakumullah. Saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wanantara. Memang sekarang berdomisili di Buntet Pesantren Kulon. Kali ini akan menyampaikan ceramah yaitu di TikTok ada 43 judul, sekarang mau di YouTube baru 2 judul, mau ketiga ini judul yang ketiga. Yang pertama yaitu birrul walidain masih hidup, birrul walidain yang sudah meninggal, dan ini yang akan disampaikan adalah ikhlas. Para mustami'in sekalian, ikhlas. Ini sebenarnya yang namanya ikhlas itu bukan kelas ringan. Amalan ibadah yang paling berat, yang susah, yang jarang mampu, jarang bisa, itu ya ikhlas. Tapi di sini perlu saya sampaikan, dan dengan berat hati saya sampaikan, karena sebenarnya orang Islam itu semuanya mengamalkan apa saja harus disertai dengan ikhlas. Tapi yang namanya ikhlas itu sulit sekali. Tidak gampang ujug-ujug bisa ikhlas. Jadi saya di sini akan menyampaikannya proses-proses menuju ikhlas. Nah, proses-proses menuju ikhlas. Nah, ikhlas itu suatu dambaan, suatu keinginannya orang mukmin, orang yang sudah tingkat mukmin menginginkan dan harus menginginkan atau harus mendapatkan, harus bisa yang namanya ikhlas. Nah, tapi yang namanya ikhlas itu ya tidak ujug-ujug bisa, tidak gampang. Harus prosesnya masya Allah berat, tapi di sini saya perlu sampaikan bahwa karena kalau orang sudah bisa amalan yang namanya ikhlas, hatinya bisa ikhlas mengamalkan apa saja, baik dengan sesama manusia atau dengan Allah, artinya hablum minallah hablum minanas, itu bisa dengan cara ikhlas. Dengan melalui ikhlas itu nanti kapan-kapan akan muncul kehebatan, akan diberi kemuliaan yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa oleh Allah, ya di dunia ya di akhirat. Nah, ya di akhiratnya sudah jelas, itu jaminannya adalah orang yang amalannya selalu banyak ikhlas, itu ya jaminannya adalah surga. Tapi di dunianya pun ada orang kalau bisa ketemu dengan ikhlas, bisa melakukan ikhlas, itu ya di dunianya pun Allah akan memberikan pada orang itu yang di luar dugaan, yang tidak diduga-duga kehebatannya, keistimewaannya, kemuliaannya itu. Tapi waktunya ya tidak tahu kapan, dan bentuknya apa tidak tahu dari keikhlasan itu. Nah, kita menuju
sebagai orang mukmin harus bisa menuju dan kapan saja kita incer yang namanya ikhlas. Tapi prosesnya ya Allah sangat berat sekali. Jadi proses menuju ke ikhlas itu, karena ikhlas itu sebenarnya yang tahu cuma Allah. Yang tahu bahwa orang itu ikhlas, yang tahu cuma Allah. Tapi ya ada cara-caranya dan ada prakteknya. Nah disinilah yang perlu kita sampaikan. Jadi setiap orang mukmin mendambakan, menginginkan mendapat bisa mengabarkan ikhlas itu prosesnya, yaitu diantaranya pertama ya dengan ilmu agama dan dengan meyakini adanya surga, adanya pahala, adanya neraka, adanya makhluk-makhluk gaib. Itu mempercayai itu dulu, meyakini itu dulu. Setelah itu ya mempercayai adanya pahala, adanya dosa. Sudah bisa mempercayai adanya pahala, dosa, akhirat, makhluk-makhluk gaib. Lalu kita membersihkan hati. Hati itu karena hati itu banyak kotorannya, banyak penyakitnya di hati itu. Di antaranya ada penyakit yang namanya riya, yang namanya sum'ah, yang namanya sombong, takabur, yang namanya iri, dengki, sirik, benci sama orang, atau meragukan sifat-sifatnya Allah, meragukan kekuasaan Allah. Banyak sekali itu penyakit-penyakit yang menghalangi ikhlas tuh. Penyakit hati yang menghalangi kita bisa menuju ikhlas itu, yang terhalang oleh itu diantara. Jadi kita sedangkan diharuskan bisa menuju keikhlasan, yaitu dengan cara satu persatu, hari demi hari, minggu demi minggu, diusahakan hati itu dibersihkan dari sifat-sifat yang tadi saya ucapkan tadi, yaitu riya. Nah, kita pinggirkan dulu yang namanya riya, yang namanya syirik, yang namanya iri, yang namanya dengki orang, yang namanya keraguan pada sifat Allah. Satu persatu dengan ilmu, dengan iman, satu persatu dipinggirkan di persatu. Nah, nanti kalau bisa sedikit bisa menyingkirkan penyakit-penyakit, menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di hati, nanti akan bisa ketemu ibadah kita itu dengan ikhlas. Sebagaimana sih yang namanya ikhlas tingkat awam dan ada ikhlas tingkat khawasil. Kalau ikhlas tingkat awam masih bisa yang namanya orang yang namanya ikhlas karena lillahi ta'ala, karena Allah, tidak karena apa-apa. Itu ya sudah hebat. Tapi kalau tingkat awam, boleh kita ibadah dengan mengharapkan pahala, mengharapkan keridhaan Allah. Mengharapkan pahala, mengharapkan surga, boleh. Tapi masih tingkat awam. Ikhlasnya belum sampai ke tingkat khawasil. Jadi masih boleh tahap belajar ikhlas itu. Nah, jadi ikhlas di sini menyingkirkan riya, menyingkirkan sombong, menyingkirkan apa-apa yang ada di penyakit hati. Itu ya dengan cara ilmu, ya tanya-tanya sama kiai-kiai, sama ustadz-ustadz, bagaimana kita cara menyingkirkan penyakit-penyakit yang ada di hati itu, bagaimana sih caranya. Tanya pada ustadz, para kiai, para ulama. Dekatin supaya kita bisa menuju ikhlas itu. Karena kalau sudah kita bisa ibadah apa saja yang wajib, yang sunnah, dan kita memberi pertolongan sesama manusia, itu bisa dengan ikhlas lillahi ta'ala, karena itu jaminannya kan surga, dan di dunianya pun dia akan dikaruniai oleh Allah, diberi oleh Allah sesuatu kehebatan, kemuliaan yang luar biasa.
yang luar biasa. Itu diantaranya yaitu ibadah apa saja disertai dengan ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi ya proses belajar karena tidak gampang tapi harus. Itulah diantaranya ikhlas itu sulit, ikhlas itu tidak mudah. Tapi kita selama sudah tingkat mukmin yang mengincar, kepengen sekali bisa mendapatkan predikat ikhlas itu. Predikat ikhlas itu sangat sulit. Tapi dengan berat hati saya sampaikan di sini karena orang ibadah apa saja memerlukan keikhlasan. Baik menolong orang, bantu orang, sedekah, ibadah apa saja itu memerlukan keikhlasan. Kalau sudah mendapat keikhlasan, jaminannya adalah pertama diampuni oleh Allah, mendapat keriduan dari Allah, mati dengan mati husnul khatimah, dengan mendapat pahala mati syahid, dan jaminan nanti di akhiratnya dimudahkan menuju ke surganya. Itu diantaranya. Dan kita orang ibadah pengen surga itu boleh, takut neraka pengen surga itu boleh, tapi masih tingkat awal itu boleh. Jadi kalau pengen surga, pengen pahala itu berarti tidak ikhlas, tidak boleh kan ibadah lalu pengen pahala, pengen mendapat ridwan Allah, pengen mendapat ampunan dari Allah, pengen surga, itu boleh. Untuk ikhlasnya masih, kalau puncak ikhlas yang sudah tidak karena pengen apa-apa, cuma takut karena Allah, cuma karena Allah mutlak, itu sudah tingkat aulia, tingkat para nabi, tingkat para rasul. Kalau tingkat kita orang mukmin masih boleh. Nah, itulah diantaranya penyampaian saya yang sangat sederhana. Sebenarnya uraian tentang ikhlas itu ya sangat luas. Tapi ini hanya sebagian. Kalau kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya, insya Allah itulah jaminannya surga. Nah, di dunianya mendapat rizki yang halal, mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan rasa sejuk, rasa nikmat hidup tuh tidak tergesa-gesa, tidak semrawut, tidak kacau balau. Intinya kalau ibadah kita apa saja disertai dengan ikhlas, jaminannya enak sekali, ya di dunianya ya di akhirat. Tapi ya harus dengan cara proses dan belajar menuju ikhlas itu. Antaranya itu. Jadi diantaranya yang akan saya contohkan ini sedikit saja. Dulu ada seorang pedagang di santri, pedagang jajanan, pedagang makanan di santri, di pesantren. Lalu orang itu buta huruf, tidak mengerti tulisan lalu si santrinya itu ada suruh nulis sendiri ya kalau hutang. Nah, karena nulis sendiri, yang namanya santri itu ya maaf nih, dulu ya ada yang istilah bahasa kuno itu ngebor, umpama sebenarnya nulis makanya 5.000 nulisnya 3.000, umpamanya 6.000 nulisnya 4.000. Lalu begitu sering ada yang begitu sampai. Itu dianya yang jualannya percaya saja, tidak khawatir, tidak menduga. Itu ikhlasnya tuh tidak menduga-duga bahwa pokoknya ikhlasnya ikhlas, tidak punya rasa curiga, tidak punya rasa khawatir nanti nulisnya bagaimana, tidak. Nah, cerita singkatnya, si santri itu sudah keluar dari sini,
dari pesantren pulang ke rumahnya, dia malah dia bisa kaya, kehidupannya rezekinya banyak, kaya bisa haji. Lalu dia udah punya haji, tiba-tiba teringat bahwa saya waktu dulu lagi masih menyantri itu sering nulis begitu, sering salah nulis apa ya begitu, cuma 5.000, 3.000. Saya akan ke sana bawa uang, mau bayar, cari orangnya, barangkali masih hidup. Cari, ketemu orangnya masih hidup. Pak, saya ini dulu santri di sini, sering jajan di sini, tapi saya jajannya itu sering begitu, sebenarnya nulis 5.000, nulisnya 3.000, nulisnya sendiri itu begitu. Jadi saya ini mau bayar nih, bayar, pokoknya minta diterima, membayar saya supaya dosa saya diampura oleh bapak ini ya. Apa jawab si orang tua itu, bapak itu? Oh tidak, saya tidak akan menerima. Apa? Kok kenapa tidak tuh? Ya saya kan waktu itu ikhlas, tidak mencurigai kamu begitu tidak. Jadi tidak menduga bahwa kamu punya utang, kamu begitu, tidak. Waktu itu saya ikhlas. Jadi ini tidak terlibat, ya tidak. Tidak usah bayar, tidak. Saya sudah mengampuni, sudah kesalahanmu saya sudah diampuni oleh saya. Jadi ya sudah. Kok begitu sih Bapak? Iya. Karena waktu itu saya ikhlas. Iya. Nah, lalu si anak itu tanya lagi, Bapak sudah haji belum? Nah, belum. Bagaimana kalau dihajikan saya? Nah, kalau dihajikan boleh. Akhirnya dia dihajikan. Waktu itu kan dia tidak mengharapkan pengen dihajikan, ikhlas. Nah, itulah antaranya contoh yang kehebatan ikhlas itu. Sekian saja. Wal-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.